Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang percobaan atau dalam bahasa Belandanya poging. Ya. Percobaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Akan tetapi pada akhirnya tidak ada atau belum berhasil. Ya, jadi seseorang ini punya niat untuk melakukan kejahatan, ya, tetapi kejahatannya itu belum selesai, ya, atau tidak berhasil. Ya. Tidak berhasilnya tujuan kejahatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, akan tetapi karena hal lain di luar pelaku. Ya. Percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP, dan dalam KUHP tidak dijelaskan tentang rumusan percobaan. Yang dirumuskan hanyalah batasan kapan dikatakan adanya percobaan untuk melakukan kejahatan. Ya. Ini syarat-syarat syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan adalah yang pertama adanya perbuatan permulaan. Yang kedua, perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai. Yang ketiga, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri. Jadi syarat suatu percobaan ada 3. Kemudian kalau kita implementasikan terhadap kasus ini, A bermaksud melakukan pencurian di rumah B, ada niat. Ya. Untuk melaksanakannya, A telah mempersiapkan segala sesuatu peralatan untuk mencuri. Ya. Kemudian pada malam hari ia mendatangi rumah B. Tapi sesampai di rumah B, baru saja masuk sudah diketahui orang, sehingga belum sempat mengambil barang. Jadi pencurian ini berakhirnya adalah dia sudah mengambil barang. Ya. Adanya perbuatan permulaan ini, ya, pada malam hari si A ini mendatangi rumah B, berarti adanya perbuatan permulaan. Nah, kemudian sesampainya di rumah B, baru saja ia masuk sudah diketahui orang, ya, sehingga belum sempat mengambil barang. Jadi perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan mencurinya itu belum tercapai. Ya. Nah, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, ya, karena diketahui oleh orang. Next, jadi jenis-jenis percobaan ini ada percobaan selesai atau percobaan lengkap. Adalah suatu percobaan apabila si pembuat telah melakukan kesengajaan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, tetapi tidak terwujud bukan atas kehendaknya. Ya. Contoh, A menembak B tetapi meleset. Jadi A punya niat dan dia melakukan perbuatan awal. Nah,
tetapi A ini tidak tercapai tujuannya menembak itu karena meleset ya. Karena meleset ini tidak dikehendaki oleh pembuat, tapi dia sudah punya niat untuk menembak ya. Contoh di atas menggambarkan perbuatannya diselesaikan dengan lengkap. Tetapi karena meleset ya, maka tujuannya ini tidak tercapai. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau tidak lengkap ya. Adalah suatu percobaan apabila tindak pidana dilakukan tetapi karena satu hal maka dilakukannya itu tidak selesai. Contoh, A membidikkan pistol ke B dan dihalangi oleh C ya. Contoh di atas menggambarkan perbuatannya belum terlaksana dengan lengkap ya. Dia sudah punya niat tetapi dia tidak jadi melakukan perbuatannya karena dihalangi oleh C. Percobaan yang ketiga adalah percobaan tidak mampu ya. Adalah suatu percobaan yang sejak dimulai telah dapat dikatakan tidak mungkin untuk menimbulkan tindak pidana selesai karena yang pertama, alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah tidak mampu atau tidak sesuai. Contohnya, menembak seseorang akan tetapi memakai peluru timah. Ya, padahal diketahuinya bahwa timah panas tidak mematikan seseorang, akan tetapi hanya melumpuhkan. Ya, kemudian objeknya yang tidak mampu. Contoh seseorang yang akan mencuri, akan tetapi objek yang akan dicuri terlalu berat, ya, sehingga tidak kuat mengangkatnya. Dan pencuri pun gagal melakukan ya. Di sini ada niat, kemudian permulaan awal sudah dilakukan, tetapi karena terlalu berat yang akan dicuri maka gagal. Gagalnya ini bukan karena kehendaknya, karena faktor lain ya. Kemudian sanksi pidana. Sanksi untuk percobaan berbeda dengan delik sempurna ya, yakni maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Jadi ini lebih ringan dari perbuatan yang dilakukan secara sempurna. Oke. Demikian materi untuk percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan dengan residif.